may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Sahabat Kampung Sirah Community rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat keinginan kuat untuk kita memahami perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari semua sisinya bisa diambil hikmah, dari segala angle-nya bisa diambil pelajaran, karena seyogyanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi umat ini. Di pertemuan yang sebelumnya sudah dibahas sama Ustaz Farizal ya tentang bagaimana menyelesaikan tantangan dakwah di Mekah dan juga materi apa saja yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat, sehingga itu membentuk pribadi sahabat yang luar biasa, pribadi-pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat kepada Islam, gitu ya. Nah, materi berikutnya kita akan bahas di pertemuan sore hari ini. Materinya adalah hijrah ke Habasyah. Insyaallah. Ya. Hijrah ke Habasyah ini adalah materi yang banyak sekali dicantumkan di dalam materi surah Nabawiyah. Cuma seringkali bahan untuk mempelajari hijrah ke Habasyah ini tidak sebanyak tidak sebanyak yang seharusnya. Karena memang datanya biasanya cuma menyampaikan data, selesai, udah gitu. Kemudian ganti bab berikutnya, gitu. Nah, kita coba kita pelajari bersama. Nanti tentu karena kan Ana di sini kan sebagai pemantik diskusi harusnya ya, bukan sebagai pemateri. Pemantik diskusi berarti harus ada diskusinya gitu. Ya. Jadi kita mulai di materi hijrah ke Habasyah ini. Bismillah. Hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah ini merupakan sebuah kelanjutan dari dampak dakwah secara terbuka. Ya, jadi dakwah 3 tahun secara tertutup, 3 tahun secara tertutup, kemudian dakwah berikutnya tahun keempat kenabian itu terbuka. Nah, ketika dakwah itu terbuka, di sana tentu terbuka juga peluang perlawanan. Nah, gitu. Ya, ketika terbuka itu kemudian berarti dihadapkan kepada sebuah keadaan bahwa orang-orang Quraisy terserah mereka mau merespon seperti apa. Dan ternyata ada respon, dan itu cukup banyak, bahkan dari para tokoh yang merespon dengan respon yang sangat kasar, sangat keras gitu. Sehingga dari sini Nabi dalam rangka menjalankan ayat waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, ya, bahwa Nabi diperintah oleh Allah untuk melindungi para sahabat gitu. Ya, kenapa? Karena sahabat itu adalah aset Nabi. Jadi ya. Kenapa? Karena memang sudah memakan korban. Buktinya kan sudah ada korban yang meninggal gara-gara intimidasi, penyiksaan dari Quraisy. Kita tahu seperti ibunya Ammar, Sumayyah misal. Itu kan sudah menjadi korban, ya kan? Bahkan dalam kondisi sedang hamil sekalipun itu kan terbunuhnya di situ. Suaminya Yasir itu juga menjadi korban, dibunuh dua-duanya oleh Abu Jahal. Lah, atau sahabat lain seperti bagaimana sahabat yang lain? Kalau Nabi meskipun Nabi itu ujiannya paling berat gitu ya. Cuma kan Nabi mendapat perlindungan dari satu kabilah, yaitu kabilah beliau, suku beliau, Bani Hashim. Gitu.
Jadi Nabi meskipun ya tidak semua Bani Hasyim, tapi kan mayoritas Bani Hasyim yang dipimpin oleh Abu Thalib itu kan memberikan perlindungan kepada Nabi, gitu. Nah, coba ada nggak sahabat Nabi yang dilindungi oleh satu kabilahnya gara-gara menjalankan Islam? Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Sahabat Nabi yang seperti itu siapa? Ya kalau ada ya silahkan disebutkan aja nggak apa-apa. Sahabat Nabi satu orang gara-gara melakukan sebuah apa syariat mengikuti ajaran Nabi kemudian dibela oleh satu kabilah. Siapa? Oh, Al-Ghifari ya. Abu Dzar Al-Ghifari itu dari luar Mekah itu ya. Ya, Bani Ghifar itu dari luar Mekah. Ya, meskipun tidak jauh ya. Bukan, nggak ada. Setahu saya nggak ada. Ya, kalau ada nanti silahkan disampaikan aja. Mungkin sebagai tambahan ilmu untuk kita semua. Ya, jadi Nabi sudah mendapat perlindungan itu. Lah sahabat kan tidak, gitu ya. Apalagi sahabat-sahabat yang dari kalangan orang-orang yang lemah, kan gitu. Nah, dari sini kemudian Nabi berpikir gimana caranya supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan para sahabat ini, gitu. Ya, gimana caranya bisa? Karena apa? Kan ini aset, gitu loh. Jadi eh, apa materi dakwah yang disampaikan oleh Nabi yang kemarin sudah dibahas itu membentuk kesabaran sahabat. Ya nggak ada sahabat yang murtad itu ya nggak ada di fase awal ini nggak ada. Sahabat yang kemudian murtad gara-gara diseksa itu hampir nggak ada. Bahkan mungkin tidak ada. Kenapa? Karena karakter para sahabat kuat gitu ya. Cuma masalahnya kan ini aset Nabi gitu loh ya. Ini jangan sampai kemudian para sahabat kemudian menjadi korban-korban berikutnya setelah Sumayyah dan Yasir gitu. Maka Nabi bingung gimana solusinya gitu. Solusinya maka turun turun apa? Turun wahyu yang itu bukan wahyu secara langsung. Ayo hijrah ke Habasah, nggak ada wahyu itu nggak ada. Ya, tapi ada ayat atau ada beberapa ayat yang turun yang itu semua membimbing Nabi untuk mengambil sebuah keputusan hijrah gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada ayat yang langsung memerintah untuk hijrah nggak ada. Tapi apa isyaratnya ada. Ya, yang paling jelas adalah apa? Ayat ayat di surat apa? Surat Az-Zumar. Nah, ini Az-Zumar nih yang ini Az-Zumar yang dicantumkan sama Ustaz Asep. Selain ini ada nggak? Sebelum ini? Sebelum ini ada nggak? Monggo yang mau jawab. Ada nggak? Ada. Yaitu apa? Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu dia meskipun punya asbabun nuzul sendiri, tapi masa turunnya itu adalah masa turun menjelang hijrah ke Habasyah. Gitu. Ashabul Kahfi itu siapa? Kan gitu pertanyaannya kan? Ya tentu sudah tahu sendiri ya. Sudah tahu semuanya ya. Anak muda 7 orang menyelamatkan agamanya dengan cara apa? Keluar dari kampung halaman. Ada isyarat di sini, gitu loh. Keluar salah satu solusinya, keluar dari tempat kelahiran, keluar dari kampung halaman, gitu loh. Keluar dari negerinya dalam rangka menyelamatkan agama. Jadi kan ada isyarat di situ kan. Itu ayat itu turun cerita, ya isinya kan cerita, tapi kan itu membimbing Nabi, Nabi yang paham apa waktu turunnya surat ini kemudian jadi paham. Oh, gitu. Berarti salah satu solusi yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi untuk menyelamatkan sahabat, lihatlah Ashabul Kahfi. Sehingga ada apa namanya? Ada sebuah pemahaman ya ini. Salah satu solusinya adalah apa? Keluar dari Mekah. Gitu. Diselamatkannya dengan cara seperti itu. Kenapa? Ya karena di Mekah tidak bisa menjalankan Islam dengan baik gitu. Jangankan menjalankan Islam dengan baik, mempertahankan Islam itu loh, itu aja sebuah kesulitan yang sangat berat yang dihadapi oleh para sahabat. Beda ya antara bertahan di atas agama dengan sulit dalam menjalankan agama gitu ya. Kalau sulit menjalankan agama itu ya misalnya menjalankan syariat Islam boleh tapi dibatasi kan, nggak boleh kurban di sini itu kan dibatasi ya kan.
Kalau ini bukan membatasi pelaksanaan syariat, nggak boleh beragama dengan agama itu. Gitu. Ini lebih berat, kayak gitu. Sehingga ini harus ada sebuah solusi dalam menghadapi masalah ini. Termasuk salah satunya setelah surat Al-Kahfi turun, ya nanti silakan dibahas ya. Nah, mungkin kita harus punya waktu sendiri untuk membahas surat Ashabul Kahfi itu, ya. Ashabul Kahfi, masya Allah. Quran bercerita kalau yang cerita kita Ashabul Kahfi itu rasanya kayak datar gitu ya. Tapi kalau yang cerita Quran, wah, cerita Quran itu indah banget, gitu ya. Jadi kalau saya lebih 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 suka mempelajari kisah-kisah sejarah yang kalau di dalam Al-Quran diceritakan, coba dipelajari lewat sisi itu, gitu ya. Kayak sebelumnya kita bahas apa tuh sebelumnya? Kita bahas tentang Nabi Ismail yang disembelih oleh hampir disembelih sama Nabi Ibrahim itu kan. Itu kan pakai kisah Qurani, ya. Kita merujuk kepada Al-Qur'an dan itu lebih 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 menarik cerita Al-Qur'an itu, ya. Nah, kemudian salah satu ayat yang turun di fase akhir-akhir keputusan Nabi untuk hijrah adalah ini surat Az-Zumar ayat ke-10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada pemeliharamu, ya. Bahwa pesan awal di dalam masalah ini adalah apa? Takwa. Ini pesan sangat penting, ya. Kenapa? Karena sebuah amalan sebesar apapun amalan itu, tapi kalau landasan beramalnya bukan takwa, ya jadinya kecil. Ya kan? Maka muncul kalimat di kalangan para ulama itu, ya, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Nah, gitu. Berapa banyak amalan besar itu jadi kecil gara-gara niat. Dan berapa banyak amalan kecil menjadi nilainya besar gara-gara niat, gitu ya. Sehingga unsur isyarat masalah hijrah ini harus didasari atas dasar takwa, gitu ya. Bukan hijrah dalam arti kalau di hadis arba'in itu kan ada laki-laki yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, cuma faktornya karena di Madinah itu ada seorang perempuan cantik yang ingin dia nikahi. Nah, gitu. Ini masih muda-muda ini, ya. Hijrah kemana gitu kan? Wah, kenapa ente hijrah? Oh, di sana ceweknya cantik-cantik sih. Ini jadi hijrahnya yang seharusnya memiliki nilai pahalanya besar, jadi remeh jadinya, gitu. Maka yang pertama adalah ittaqu rabbakum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Untuk bagi yang berbuat baik di dunia maka akan mendapatkan balasan kebaikan, ya. Siapapun yang berbuat baik di dunia maka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang berbuat baik akan mendapat balasan kebaikan pula. Sehingga di sini penganjurannya dari Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan di titik bertindak, yaitu beramal, ya. Bukan meninggalkan keburukan, tapi aktif di dalam beramal kebaikan, gitu. Beramal baiklah, ya, karena siapapun yang beramal baik dia akan mendapat kebaikan. Nah, ada di kalimat berikutnya itu yang menjadi isyarat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas, gitu. Artinya apa? Artinya orang itu berbuat baik itu tidak terikat dengan tempat, gitu. Mau berbuat baik di mana? Berbuat baik di Mekah, ya dapat kebaikan. Mau berbuat baik di luar Mekah, ya dapat kebaikan. Mau berbuat baik di Indonesia, ya dapat kebaikan. Nah, gitu. Mau berbuat baik di Lampung, ya dapat kebaikan. Jadi mau beramal di manapun, ya, itu dapat kebaikan.
asalkan dia beramal, nah gitu. Sehingga jangan berpikir bentar aja lah ana jadi soleh pas di Mekah sama Madinah pas umroh sajalah, alah kelamaan, nah gitu kan ya. Nah, dimanapun berbuat baik, ya dimanapun kita berbuat baik maka di sana akan mendapatkan kebaikan. Ingat bahwa bumi Allah itu luas, gitu ya. Cuma ya memang beramal di tempat yang bukan biasa itu sulit, ya. Beramal baik di tempat yang kita menurut kita baru itu memang sulit. Maka di situ perlu ada apa? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan mereka tanpa batas, gitu ya. Karena orang misalnya kita di Bandar Lampung, ya tinggal di Bandar Lampung kita misalnya. Di Bandar Lampung beramal sudah biasa karena ini tempat kelahiran kita dan seterusnya, kita juga dibesarkan di sini. Mungkin beramalnya mudah. Tapi ketika misalnya pindah ke Papua misalnya, di sana kan juga berbuat baik. Tapi kan budayanya beda, lingkungannya beda, bahasa daerahnya mungkin juga beda, kayak gitu. Nah, sehingga ini memiliki kesulitan tersendiri dan itu harus apa? Sabar, gitu ya. Karena menjalankan kebaikan itu tidak mudah, apalagi harus hijrah. Hijrah itu sulit. Kita tahu ya, di Indonesia ini ada beberapa fenomena ya, beberapa orang ya di Indonesia ini yang ya bisa dikenal mungkin dia public figure lah gitu ya, aktor apa artis gitu kan, hijrah terus nggak sabar akhirnya putar balik. Nah, kan ada itu ya, ada nggak? Jangan sebutin nama. Karena itu hijrah tuh butuh sabar, harus sabar gitu. Nah, di sini yang cukup menarik adalah amal baik. Amal baik ya. Kita kalau beramal baik satu dapat balasan berapa? Balasan kebaikan berapa? Beramal baik satu dapat balasan kebaikan satu. Cuma kalau kebaikan ini kita lakukan terus di situ ditempelkan atau dikuatkan dengan sifat sabar, jadinya tanpa batas gitu. Awalnya kebaikan satu dibalas satu, oke. Tapi ketika kebaikan ini diiringi dengan kesabaran, bukan satu jadi satu, tapi satu jadi tanpa batas. Nah, gitu. Karena memang susah ini sabar ini, ya kan. Pengajiannya aja gampang ya teorinya nih ya. Sabar. Jalaninya nih wah Masya Allah. Oh gitu ya. Ya kita kita butuh butuh kesabaran ya. Termasuk juga kita di sini ya. Kita pelan-pelan belajar Sirah Nabawiyah secara kronologi ini masih awal-awal nih. Ini belum sampai Madinah, ini masih panjang ini perjalanan kita ini. Untuk mempelajari Sirah Nabawiyah ini loh. Ini harus sabar ini, Masya Allah. Ini harus sabar. Ya, kita pelan-pelan, kita coba ambil hikmahnya, kita ambil ibrohnya untuk jadi pelajaran hidup kita di dalam membangun masa depan umat ini. Ya. Sehingga mari kita tanamkan sifat sabar ini di dalam menjalankan kebaikan. Nah, ini isyarat. Sehingga dari sini Nabi seakan-akan diberi sebuah bimbingan oleh Allah, ada solusinya untuk membuat para sahabat ini menjalankan Islam dengan aman, gitu ya. Apa itu? Ya keluar dari kampung halamannya, yaitu Mekah, gitu ya. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya. Kalau ini Jazirah Arab ini, ya kan, ini Yaman, ini Mekah. Dari Mekah ini nanti ke sini Syuaibah ini. Syuaibah ini pelabuhan, ya. Dari Syuaibah kemudian nanti jadi tidak lurus pas dengan Mekah, tapi dia agak ke turun. Ini arah mana ini ya? Antara barat sama selatan ini apa ini? Barat daya ya? Ya, barat daya ya. Kalau nggak salah sih. Ya, barat daya benar ya? Ya. Ah, jadi ini Aksum. Aksum itu nama kerajaan kuno dulu. Ya, nah, ini Habasah di daerah sini Habasah. Ya. Jadi gambarnya kurang lebih dari Mekah
kemudian ke pelabuhan Suaibah, ya. Ini pelabuhan, kok sekarang kalau nggak salah namanya pelabuhan Jeddah, nggak salah. Ya, Jeddah ya. Kemudian setelah itu berlayar agak sedikit ke arah barat daya, berlayarnya Laut Merah ini, di sini nanti kemudian sampai di Habasyah. Gambarannya kurang lebih biar saya cantumkan ini memang kurang lebih biar tergambar alur perjalanannya seperti apa gitu ya. Ini perjalanannya ini bukan kayak Merak Bakahuni loh ya. Bukan. Merak Bakahuni itu ya bahasanya kita mau berangkat kapanpun kan di sana tersedia kapal kan gitu kan ya. Ya kalau yang eksekutif ya 2 jam sekali gitu kan ya. Yang reguler ya setiap saat bisa, tinggal di dermaga berapa kan gitu. Ini nggak gitu. Dia itu punya jam-jam khusus, ada jam-jam khusus untuk berangkat gitu. Jadi satu hari full ada penyeberangan, itu nggak gitu. Ya. Jadi ada jam-jam khusus dan itu kemudian diperhatikan oleh para sahabat. Sehingga para sahabat itu berpikir dari Mekah keluar ke Syuaibah, ya, dari Mekah ini keluar ke Syuaibah itu harus dengan prediksi jam. Jadi sampai sana pas jamnya berangkat gitu. Pas jamnya berangkat sehingga ketika pas jamnya berangkat bisa langsung berangkat. Kalau sana nunggu dulu kayak kita gitu ya, antri di mana, di pelabuhan gitu ya. Nah, kalau udah gitu nunggu kapal berikutnya itu bisa dikejar gitu. Kenapa? Karena hijrah ke Habasyah ini tidak ada yang terang-terangan, ya. Yaitu secara sembunyi-sembunyi. Hijrah ke Habasyah yang pertama ini secara sembunyi-sembunyi semua. Jelas ya, gambarnya kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba sedikit bicara tentang makna hijrah ini secara ringkas saja. Ya, mungkin nanti sedikit diulang di fase hijrah ke Madinah. Ya, hijrah itu artinya adalah perpindahan. Ya, kata hijrah sendiri sebenarnya sebuah kata yang sudah diperkenalkan oleh Allah di awal kenabian. Ya, ada ayat yang berbunyi warrujza fahjur. Perbuatan-perbuatan dosa itu, berhala-berhala itu fahjur, hijrailah gitu. Fahjur itu hijrailah, hijrahi tanpa kembali gitu. Fahjur, hijrailah gitu. Sehingga sebenarnya kata hijrah ini sudah, akar katanya itu sudah diperkenalkan oleh Allah kepada Nabi sejak awal kenabian. Nah, kemudian ulama membagi di sini sebagaimana disebut oleh siapa? Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mu'jam Al-Fadhil Quran. Perpindahan jiwa, hijrah itu ada dua, yaitu perpindahan jiwa dan perpindahan fisik. Nah, hijrah jiwa itu gimana? Hijrah jiwa itu perpindahan dari budaya, keyakinan, akhlak, dan nilai yang buruk kepada budaya iman. Gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan pola pikir, berkaitan dengan mindset, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan norma. Yang buruk-buruk itu kemudian berpindah kepada yang baik, gitu ya. Ya, meskipun sebenarnya salah sih. Sebagian orang zaman sekarang tidak memahami secara istilah saja, tapi mereka memahami cukup secara bahasa saja, gitu ya. Hijrah itu pindah, gitu ya. Makanya ada istilah hijrah dari Barca ke Real Madrid. Emang Barca jelek kemudian pindah ke Real Madrid, apa Real Madrid jelek pindah ke Barca? Kan nggak juga. Gitu. Itu mereka memahami cuma perpindahannya secara saja, secara bahasa saja. Ya. Padahal tidak seperti itu, gitu ya. Ini makna perpindahan itu perpindahan dari sesuatu yang buruk kepada yang baik, gitu ya. Dan ini telah dilakukan sahabat, dan ini harusnya lebih awal dan lebih utama sebelum bicara tentang hijrah fisik, gitu. Jadi sahabat itu sendiri kan sudah hijrah jiwa mereka. Sujud sama patung, menyembah kepada berhala, itu mereka tinggalkan semua, mereka pindah kepada sebuah ajaran tauhid, gitu ya. Ini sudah dilakukan sahabat, bahwa para sahabat hijrah secara jiwa, gitu ya. Lah problemnya sekarang kan kadang-kadang umat Islam ngakunya Islam tapi jiwanya belum sepenuhnya hijrah dari nilai-nilai jahiliyah. Itu jadi problem, gitu loh. Ya, ngakunya Muslim tapi secara akhlak gitu ya, secara budaya keyakinan belum sepenuhnya
belum sepenuhnya hijrah gitu. Karena harus kita pahami bahwa amalan buruk, ya, amalan buruk itu sadar tidak disadari itu berdampak kepada amal kebaikan. Gitu. Ya, kalau orang dia beramal baik tapi di satu sisi masih melakukan amal-amal buruk, bahkan kalau mau bahasa yang lebih vulgar lagi, istiqomah gitu ya. Istiqomah ini berdampak kepada apa? Kepada amalan dia gitu. Ya, saya biasanya ngasih contoh kalimatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan hurrimtu qiyamul lailin arba'ina yauman lidzambin asabtuhu gitu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, aku diharamkan oleh Allah, tanda kutip ya. Aku diharamkan oleh Allah tidak bangun malam, tidak bisa bangun malam untuk sholat malam selama 40 hari. Dan kata beliau ketika muhasabah dirinya sendiri, introspeksi kepada dirinya sendiri, kata beliau, tidak bisa bangun untuk melakukan amalan terbaik seorang yang soleh, yaitu qiyamul lail, itu penyebabnya satu. Karena satu dosa yang dia kerjakan. Satu dosa yang pernah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah terjerumus di situ, itu kemudian hukumannya nggak bisa bangun malam 40 hari. Nah sekarang kalau dosanya lebih dari satu gimana coba? Gimana coba? Hah? Nah, ini ini sisi gaib yang kadang-kadang mungkin kita tidak sadari itu, gitu ya. Bahwa perbuatan buruk itu mau tidak mau akan berdampak kepada perbuatan yang baik, entah berkurang, entah jadi malas dan seterusnya. Maka ini harus dihijrai, gitu loh. Sehingga dengan menghijrai yang buruk-buruk ini secara nilai, akhlak, amalan, keyakinan, budaya, itu kita bisa menjadi seorang muslim yang seutuhnya lengkap dengan kebaikannya. Nah, gitu. Ya. Yang kedua, kalau sudah bicara hijrah secara jiwa, baru hijrah fisik, yaitu perpindahan dari suatu tempat, nulis saya salah, tempat dan lingkungan yang tidak ideal untuk menjalankan syariat ke tempat dan lingkungan yang lebih ideal. Ya. Jadi faktornya adalah agama. Ya, faktornya adalah menjalankan agama. Jadi jangan pernah berbangga bahwa ketika tinggal di luar Indonesia kemudian jadi lebih baik, ya belum tentu. Tinggalnya di mana dulu? Ya, tinggalnya di mana dulu? Nah, gitu. Ya, karena beberapa guru saya yang pernah melakukan perjalanan ke luar Indonesia itu kemudian bilang, di luar Indonesia itu bukan negara-negara Arab ya, negara-negara Asia itu termasuk cukup sulit mencari makanan halal. Sampai beliau itu memang karena tahu, kebetulan beliau ketika itu ke Jerman, ya, ke Jerman dari Indonesia itu bawa roti kering, gitu. Ya padahal di Jerman itu banyak kata beliau banyak beberapa toko tulisannya halal Muslim gitu, ya kan. Iya tulisannya halal gitu kan ya, dagingnya mungkin disembelih, tapi kita kan nggak tahu cara masaknya. Kata beliau, beliau itu lihat sendiri, ada di restoran Muslim itu pakai wajan, masaknya pakai wajan kan. Tahu wajan? Wajan bahasa Indonesia-nya apa? Ya wajan ya. Pakai wajan, alat penggorengan, wajan. Kemudian ini habis digunakan untuk menggoreng babi, gitu. Kemudian diganti karena sudah selesai diganti, terus menuangkan minyak bekas, itu nggak tahu minyak bekas goreng yang halal apa haram, nggak tahu, wajahnya aja belum dicuci dan langsung untuk menggoreng makanan yang halal. Bukan hanya halal secara zat ya, jadi sifat-sifat halalnya harus sempurna, kehalalan itu, ya kan. Ya, jadi kalau untuk Indonesia ini cenderung lebih 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 enak lah gitu ya, dalam menjalankan Islam ini lebih enak, ya kan. Saking enaknya kadang-kadang aliran-aliran sesat juga munculan. Saking enaknya jalani Islam di Indonesia ini loh, saking bebasnya itu loh, kadang-kadang sampai aliran sesat pun juga ikut-ikutan nongol. Ahmadiyah dan lain-lainnya tuh. Nah, jadi kita bicara di sini. Kalau sudah bicara jiwa, baru kita bicara tentang perpindahan tempat, jika tempat itu memang tidak efektif
tidak ideal gitu ya dalam kita menjalankan Islam. Ini makna hijrah. Nah, kemudian tentang Habasyah. Habasyah ini adalah kerajaan besar dan strategis beragama Nasrani di Afrika. Ya, jadi karena memang pengaruh Nasrani ketika itu masih cukup kuat ya. Pengaruh ajaran Nasrani itu dari Romawi, kemudian Syam, kemudian Mesir, gitu ya, Sudan, kalau dulu namanya adalah Naubah, gitu ya, kemudian Habasyah sendiri, jadi memang cukup kuat, ya, bisa dikatakan pengaruh Nasrani, bahkan itu sampai terbawa ke Yaman kan, Abraha itu kan Nasrani Abraha itu, kemudian ketika datang ke Yaman bersama dengan Ar-Riyad, gitu ya, pimpinan panglima perangnya Najasyi, itu juga membawa kenasraniannya ini gitu. Jadi memang cukup kuat ya pengaruh Nasrani ini ya. Jadi dia yang paling dekat ya, selisihnya kan kurang lebih cuma 500-an tahun ya antara Nabi Isa dan lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Raja Habasyah di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bernama Ashamah. Ya, Najasyi gitu ya. Najasyi itu sebenarnya gelar ya, sudah sering kita bicarakan ya. Najasyi itu gelar untuk Raja Habasyah. Dia bukan nama asli. Jadi Firaun gitu ya. Firaun bukan nama asli. Firaun itu gelar untuk Raja nama di Habasyah. Namanya adalah Ashamah. Namanya adalah Ashamah. Dia adalah seorang raja yang adil. Ya, adil itu apa adil? Adil itu apa? Kenapa? Adil itu apa? Apa? Ya, adil ada beberapa makna adil ya. Salah satunya ya mungkin bisa dikatakan sama, bisa jadi seperti ma'dal. Ma'dal itu kalau kita naik motor, kemudian kanan kiri ada beban, itu kan bebannya antara kanan dan kiri harus sama kan? Kalau nggak sama kan jumpling. Tapi kalau secara sikap, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia lawan dari zalim. Ya, zalim lawannya adalah adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, gitu. Makanya kalau kita punya anak, satunya SMA, yang kedua SMP, yang ketiga SD. Namanya orang tua yang adil memberikan baju sesuai dengan ukuran badan anaknya kan? Apa mesti sama? Masa sih sama? Masa semuanya dibeliin baju yang ukurannya anak SD? Ya SMP sama SMA kekecilan, nggak adil berarti orang tuanya. Nah, gitu. Nah, dia harus harus ada kesamaan. Itu salah satu makna adil juga gitu. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya tentu dalam kacamata syariat gitu ya. Nah, Islam itu adalah agama yang adil. Buktinya apa? Anda silakan antum coba telusuri. Akhlak kita bicara akhlak yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an, paling banyak tentang akhlak, entah sabar, entah kemudian apalagi sabar, kemudian berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Akhlak-akhlak dalam Quran silakan dikumpulkan gitu. Dan ternyata yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an yang pertama kali adalah akhlak yang namanya adil gitu. Jadi memang keadilan merupakan poin penting gitu ya. Nah, Islam ini adalah agama yang adil, di Habasyah rajanya adil gitu. Dalam kelanjutan hadis Nabi, la yudlamu indahu ahad. Ini raja ini tidak suka ada kezoliman di negerinya. Nah, gitu. Nah, sedangkan sahabat itu hijrah gara-gara dizolimi. Gitu loh ya. Nanti bakal dipertemukan dan setidaknya bakal ditanya kenapa, dari sisi mana kezolimannya. Dan dia raja yang adil gitu ya. As-Samah itu adalah raja yang adil. Maka dari sini Nabi ketika jadi poin hijrah sudah ya. Poin hijrah sudah dengan wahyu tadi.
dengan wahyu surat Al-Kahfi misalnya atau surat Az-Zumar ayat 10 tadi, itu adalah apa namanya? Untuk hijrahnya. Tapi hijrah kemana? Ya, hijrah, kalau hijrah kan tempat kan ya banyak, opsinya kan banyak. Kenapa milih Habasyah? Ah, ini salah satunya. Karena rajinya itu adil pada masa itu. Gitu. Ditambah lagi yang ketiga, Habasyah memiliki hubungan dagang yang baik dengan Mekah melalui pelabuhan Syuaibah di Laut Merah. Jadi Habasyah bukan tempat yang asing bagi masyarakat Mekah. Habasyah adalah tempat yang untuk masyarakat Mekah itu tempat yang sudah sangat familiar. Nanti ya. Karena ini berkaitan dengan apa? Ilaf. Masih ingat ilaf? Nah, masih ingat nggak? Masih ingat ya? Li ilafi Quraisyin itu loh. Li ilafi Quraisy. Masih ingat? Jangan lihat terjemah tepat. Terjemahan tepat itu ilaf diartikan kebiasaan. Ya, kebiasaan itu rasa bahasanya hambar ya. Ya, ini bukan kebiasaan. Ilaf itu kontrak perjanjian dagang. Ya, kalau mau ditambah lagi ya dia lingkupnya lingkup internasional, bukan lokal lagi, gitu. Ya, jadi ada kontrak perjanjian dagang yang dulu pernah dibangun. Ya, nanti silakan dirujuk lagi. Ada Ustaz ya? Ada. Nah, nanti silakan dirujuk lagi di videonya, video di rekaman yang sudah diupload di YouTube. Nah, nanti silakan dilihat apa itu ilaf. Nah, gitu ya. Karena itu sangat membantu kita juga di dalam memahami Al-Qur'an. Gitu. Ini kasus Habasah juga sama. Ilaf itu yang memulai memang Hashim, kakek Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim gitu. Karena masyarakat Mekah, ya sedikit mungkin apa sebagai review aja. Masyarakat Mekah dulu ekonomi mereka itu berdiri di atas transaksi selama 3 bulan musim haji saja. Gitu. Masyarakat Mekah itu ya apa ekonomi mereka itu dagang. Cuma dagangnya itu dagang di tempat. Orang-orang datang ke Mekah untuk haji, mereka kemudian gelar dagangan 3 bulan kan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu. Lah untung 3 bulan ini, selesai bulan Dzulhijjah ngapain? Ya tidur, rebahan ya. Bahasa sekarang rebahan. Nah selesai 3 bulan ini kemudian setelah selesai, ya untungnya 3 bulan untuk setahun. Gimana itu? Nah, ya kalau yang masih sekolah atau yang masih kuliah mungkin ya. Ya, anggap aja jajan 3 bulan itulah. Untuk bertahan setahun bisa nggak? Jajan 3 bulan untuk bertahan setahun. Ya, sulit gitu ya. Bahkan disebutkan di beberapa kitab itu sampai orang-orang dari Bani Mahzum tuh bilangnya, kalau gini kita nggak bisa hidup no, cuma 3 bulan, untung untuk 1 tahun, mending kita mati aja gitu, mati aja gitu. Ini mati dong, orang-orang sebagian orang dari Bani Mahzum itu. Artinya pasrah gitu ya, dengan keadaan itu pasrah gitu. Oh, tapi tidak dengan kakek Nabi. Nah, kakek Nabi kemudian memulai kontrak perdagangan dagang ini dengan 4 kerajaan besar pada masa itu, Romawi, Persia, Habasyah dan Yaman. Gitu. Ya, Romawi, Persia itu adalah 2 kekuatan besar di masa itu, ya, ya kalau sekarang Amerika Cina apa Amerika Rusia gitu kan ya, 2 kekuatan besar. Ada apa namanya kontrak perdagangan Habasyah juga kemudian ke Yaman. Nah, cuma nanti dengan berjalannya waktu Hashim lebih menguatkan ilafnya di Romawi. Ya Habasyah ini ilafnya lebih dikuatkan oleh saudaranya Hashim yaitu Abdu Syams. Siapa? Abdu Syams. Jadi Hashim itu punya apa? Punya 3 saudara ya. Jadi Hashim sendiri, kemudian ada Abdu Syams, kemudian ada Naufal. Naufal ini di Persia, menguatkan ilaf Mekah dengan Persia itu Naufal. Kemudian yang ke Yaman adalah Al-Muttalib. Gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah apa? Kalau dikatakan kebiasaan kok rasanya hamba. Nah, ini sudah familiar lah ke Habasyah, ke pelabuhan Suaibah, nyebrang ke Habasyah,
nanti pulang lagi. Ini sudah merupakan rute yang dikenal lah sama masyarakat Mekah karena mereka memiliki hubungan ilaf tadi, terutama dari Bani Abdis Syams. Nah, kita bicara tentang sebab-sebab hijrah. Jadi sudah ya, hijrahnya sudah. Kenapa ke Habasyah itu juga sudah. Apa sebab-sebab hijrah itu? Pertama adalah pertumbuhan jumlah kaum muslimin. Ini yang sering tidak banyak diangkat ya, sering banyak tidak diangkat ya. Ini bahwa salah satu sebab utama bisa dikatakan gitu ya di masalah hijrah itu, hijrah ke Habasyah adalah orang-orang yang masuk Islam itu bertambah gitu. Artinya dakwah Nabi itu sukses gitu loh. Artinya berhasil kemudian membuat orang-orang masuk Islam ya. Ya meskipun banyak di antara mereka yang menyembunyikan keislamannya. Banyak. Kenapa? Ya karena dua tadi. Yang kedua ini intimidasi kaum musyrikin terhadap kaum muslimin gitu. Jadi memang banyak yang masuk Islam, banyak gitu ya, semakin banyak gitu ya. Tapi tidak semuanya menampakkan keislamannya. Kita tahu seperti Umar ya, nanti kita bicaranya Umar ya. Masuk Islamnya Umar. Umar sendiri adiknya itu Fatimah binti Khattab itu gitu ya. Itu kan masuk Islam, bahkan Umar tidak tahu kalau adiknya masuk Islam. Kan gitu. Ya kan? Jadi fasenya tuh masih fase banyak sahabat yang menyembunyikan keislamannya. Kenapa? Karena intimidasinya kuat sekali. Gitu ya. Kita kemarin sudah bahas ya. Ada nama-nama seperti bahkan Abu Bakar sendiri kita tahu. Abu Bakar itu sampai wajahnya itu lebam, kata Bunda Aisyah, sampai saya tuh nggak bisa membedakan mana hidung, mana mata. Karena semuanya lebam, bengkak satu wajah itu. Gitu ya. Kemudian ada Utsman bin Maz'un yang ditonjok matanya sampai mata yang putih ini jadi hijau, Masya Allah. Gitu ya. Kita tahu Bilal, kita tahu Ammar, Khobab juga sama. Mus'ab bin Umar juga sama. Ada yang dipukul kepalanya. Yang mukul bukan orang lain, bapaknya sendiri, ya kan? Sampai kemarin Khalid bin Sa'id bin Al-As dipukul kepalanya sampai berdarah. Nggak cukup, diusir dari rumah juga, Masya Allah. Gitu ya. Jadi keadaan para sahabat untuk bertahan di Mekah memegang agama Islam itu nggak mudah. Gitu. Makanya tadi banyak orang-orang yang menyembunyikan keislamannya, termasuk orang yang siapa itu? Orang yang membelokkan Umar ya. Umar kan mau bunuh Nabi, kemudian ketemu dengan seseorang yang dia sudah masuk Islam juga, ditanya, "Ente mau kemana Umar?" "Aku mau ketemu Muhammad, mau tak bunuh Muhammad itu." Nah, terus, kamu ngapain ngurusin Muhammad? Adikmu aja ikut ajaran Muhammad kok. Orang yang membelokkan Umar ini kan juga sudah masuk Islam, cuma menyembunyikan keislamannya gitu. Dan seterusnya. Jadi memang tidak mudah ya pada masa itu, ya kan? Kemudian yang ketiga dalam rangka menyelamatkan keyakinan agama. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya menjalankan syariat Islam. Toh syariat Islam pada masa itu tidak banyak kan? Karena syariat Islam paling banyak itu turunnya di fase Madinah, Madaniyah itu paling banyak. Ya. Tetapi dalam fase 13 tahun utama ini ya, sampai sebelum hijrah ini banyak sahabat yang kemudian mereka berusaha untuk menyelamatkan agamanya. Yang keempat, sebab hijrah adalah menyebarkan agama Islam di luar Mekah. Gitu. Ini sebab-sebab hijrah. Gitu ya. Jadi para sahabat itu berhijrah dari Mekah ke Habasyah itu bukan kalau sebagian orang ya, yang tidak memiliki data itu. Karena kalau data ya, ini data yang disampaikan oleh Az-Zuhri di dalam kitab Al-Maghazi An-Nabawiyah ini. Itu jelas bahwa datanya itu jumlah muslimin meningkat gitu ya. Sebagian kan orang mengatakan karena tinggal di Mekah itu jumlah muslimin nggak nambah-nambah, kemudian hijrah saja gitu ya. Atau opsi hijrah ke Habasyah itu adalah opsi terpaksa atau opsi yang bahasa kita yang tidak ideal. Enggak, semua sudah kita pelajari tadi gitu ya. Termasuk salah satunya ke Habasyah itu bukan hanya untuk menjaga agama dan menjalankan Islam lebih aman, tapi juga ada dakwahnya, gitu loh ya. Ada dakwahnya, gitu.
Ya meskipun dakwanya nggak terbuka, karena masyarakat Najasyi, masyarakat Habasah kan Nasrani, ya kan? Masyarakat Habasah kan Nasrani, ya, menyampaikan ajaran baru tentu bertentangan, gitu ya. Tapi tetap menyebarkan ajaran Islam. Dan ini bagian dari salah satu poros penting ya. Poros penting dalam Islam adalah apa? Dakwah, dakwah. Ya. Makanya apa? Sering saya ulang kalimat ini ya. Jangan jadi seperti beberapa saudara-saudara kita. Saya pernah dulu ngajar di Prengsewu deh ya. Ngajar di Prengsewu, ngaji, belajar Quran, belajar hadis gitu ya. Tiba-tiba beberapa waktu ada yang tanya, Ustadz, kita ngaji, 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 ngaji terus, perangnya kapan? Wush. Oh, ngeri nih. Ngaji terus, perangnya kapan kita ini? Ngaji, ngaji, ngojah, ngaji. Perangnya kapan? Nah, ini nggak paham konsep perang dalam Islam. Gitu ya. Dia nggak paham konsep perang. Dikira perang itu apa ya? Semacam sebuah syariat kayak sholat gitu dikira. Gitu ya. Artinya ketentuannya ada. Nanti kita bahas fase perang nanti ya di Madinah ya. Konsep perang dalam Islam itu seperti apa? Fase perang itu nggak gitu. Jangan sampai seperti apa itu di Perancis nggak? Di Perancis atau di Inggris itu. Ada apa kartun gitu. Ada kartun orang Arab di apa kemudian pakai sorban, di tangannya ini ada pedang, pedangnya ini berlumuran darah, dikirim bawa Quran. Oh, dia nggak paham konsep perang dalam Islam gitu. Ya. Ya kalau semua orang yang kafir diperangi, dibunuh, gitu ya. Pertanyaannya, nah terus kita dakwah kepada siapa? Gitu ya. Ya. Kita itu orang apa umat Islam ini ketika berperang itu konsepnya itu bukan konsep membunuh, gitu ya. Bukan. Ya kalau dibunuh semuanya gimana? Ya. Nah, kita pelajari lebih lanjut di fase anu aja lah, fase apa? Fase sebelum perang di Madinah ya. Konsep perang itu akan dipelajari di sana insya Allah. Gitu. Dan juga tadi tidak kemudian seperti beberapa kiai atau ustadz mungkin atau mungkin beberapa saudara kita yang mengungkapkan saudara-saudara kita di Palestina hijrah saja gitu kan. Ya kalau di Palestina kon hijrah ceritanya gimana gitu ya. Kalau hijrah itu berarti sesuai dengan apa keinginan Zionis dong. Memang keinginan Zionis ben podo lunga kabeh kok gitu. Nah ini suruh hijrah. Oh kayak di Mekah itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu belum turun syariat jihad. Syariat jihad itu hijriyah bulan Sya'ban. Apa kemudian Nabi pernah hijrah dari Madinah? Pertanyaannya. Madinah dan menjaga kekuatan kota Madinah, bahkan mengembangkan kekuatan kota Madinah gitu. Jadi cara memahaminya kurang itu di satu sisi aja banyak banyak sudut. Nabi itu loh, contoh Nabi. Nabi nanti saat hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi bareng sama Abu Bakar. Di tengah perjalanan itu, Masya Allah. Di tengah perjalanan Nabi itu dicegat sama dua perampok. Ya kan? Ya maklum lah padang pasir kan. Dua perampok yang ingin ngerampok Nabi, ngerampok Abu Bakar gitu kan ya. Itu didakwahi sama Nabi. Masya Allah. Masuk Islam. Masya Allah. Itu ada riwayatnya. Ingin ngerampok tapi justru didakwahi sama Nabi. Masuk Islam. Masya Allah. Ya kan? Itulah poros Islam. Gitu ya. Jadi bagaimana kita ini sebenarnya semua muslim ya, semua muslimnya adalah duta ya, duta Islam. Bagaimana kita mengajak orang kepada Islam, kita mencerminkan akhlak Islam, kita mengajak orang kepada Islam, kita mendorong kaum muslimin untuk melakukan Islam secara kafah dan seterusnya. Ya, itu bagian dari apa? Salah satu poros Islam. Termasuk ini sahabat. Sahabat yang hijrah ke Habasyah itu juga dakwah. Buktinya apa? Buktinya itu ada banyak masyarakat Habasyah yang masuk Islam. Masyarakat Habasyah yang sebelumnya Nasrani itu masuk Islam. Masya Allah, gitu ya, masuk Islam. Termasuk salah satunya adalah anaknya Najasyi. Anaknya Najasyi itu juga disebutkan masuk Islam. Oh, Masya Allah. Jadi ya,
luar biasa ya. Terutama Ja'far ya, nanti yang hijrah gelombang kedua, Ja'far bin Abi Thalib. Karena Ja'far diminta oleh Nabi untuk di mana? Di Habasyah ya. Jadi Ja'far itu bisa dikatakan golongan terakhir lah yang keluar dari Habasyah, langsung hijrah ke Madinah bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari dan masyarakat Asy'ariyun dari Yaman. Kemudian ada keadilan Najasyi dan stabilitas dalam negeri Habasyah. Jadi negerinya aman, ini ya bisa aman menjalankan Islam di situ. Dan terutama ada hubungan baik antara Mekah Habasyah, terutama dalam hal perdagangan. Itu yang kita singgung tadi. Jadi di sana setidaknya masyarakatnya menjalankan Islam, beragama Islamnya sendiri itu aman, ya menjalankan Islamnya juga lebih nyaman, ya. Ini data-data yang didapat oleh Nabi. Kalau di penjelasan Dr. Sulaiman bin Hamd al-Audah, karena beliau mendapatkan data dari siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman itu kan ummi ba'da ummi, kata Nabi. Ummu Aiman itu salah satu dari ibuku sesudah ibuku. Nah, gitu. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang dhaif ya. Ibuku setelah ibuku ada 4. Jadi ada wanita yang aku anggap jadi ibu sesudah ibu kandungku. Ya, ada Halimah As-Sa'diyah, kemudian ada Ummu Aiman, kemudian ada siapa itu? Siapa yang Suwaibah, Suwaibah Al-Aslamiyah. Terakhir adalah Fatimah binti Asad, ya, istrinya Abu Thalib. Itu ummi ba'da ummi, ibuku, ya, orang wanita yang aku anggap sebagai ibu sesudah ibu kandungku. Lah Ummu Aiman itu kan orang Habasyah, kan gitu. Ya. Sehingga dari sini kemudian mendapat data-data ya, mendapat data-data itu sehingga kemudian Nabi berpandangan ini uh, setidaknya data ini menjadi acuan Nabi untuk menghijrahkan sahabat pergi ke Habasyah. Kata Nabi, tafarraqu fil ard. Ya, silakan kalian berpencar di bumi Allah ini. Para sahabat bertanya, di mana wahai Rasul? Ini dalam kitab Maghazi An-Nabawiyah, karangan Imam Az-Zuhri. Kita pergi kemana wahai Rasul? Kata Nabi, hahuna, ke sana. Nabi nunjuk ke arah Habasyah. Nah, ini sebab-sebab hijrah. Kemudian ada nih kita data bicara tentang hijrah ke Habasyah. Jadi hijrahnya sudah, Habasyahnya sudah, penyebab pendorong untuk hijrah sudah, sekarang hijrah ke Habasyah. Kaum muslimin mulai hijrah ke Habasyah pada bulan Rajab tahun 5 kenabian. Ya, ini berarti kurang lebih 1,5 tahun setelah dakwah terbuka. Dakwah terbuka tahun 4 kenabian, ya, awal tahun 4 kenabian. Ini sudah tahun kelima tapi di bulan Rajab, udah menjelang akhir. Berarti kurang lebih 1,5 tahun setelah Nabi dakwah secara jahriyah, itu kemudian muslimin, para sahabat pada masa itu diminta Nabi untuk hijrah. Hijrah kaum muslimin ke Habasyah melalui 2 tahapan. Jadi ada 2 gelombangnya. Tahap pertama sebanyak 15 orang, itu ada 10 laki-laki dan 5 wanita, dipimpin oleh Utsman bin Affan dan ditemani oleh istrinya pada waktu hijrah yaitu Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tahap yang kedua lebih banyak ini, yaitu sebanyak 102 orang kurang lebih, 83 laki-laki dan 19 wanita, dipimpin oleh sepupu Nabi Ja'far bin Abi Thalib, ditemani oleh istrinya yaitu Asma binti Umais, gitu ya. Jadi ada 2 gelombang, ya. Jadi tidak satu gelombang, tidak serentak karena memang sekali lagi hijrahnya itu sembunyi-sembunyi, gitu. Kalau sampai ketahuan, ya nggak bakal dibiarkan. Dakwahnya sembunyi-sembunyi, hijrahnya sembunyi-sembunyi biar bisa lolos, ya, bisa lolos dari kejaran Quraisy, pengetahuan Quraisy. Nah, nanti 15 orang sudah berada di Habasyah kurang lebih setelah 5 sampai 7 bulan. Ada beberapa orang kemudian pulang kembali ke Mekah. Ada beberapa yang pulang seperti Utsman bin Mad'un itu pulang, gitu ya. Abu Salamah juga dan seterusnya. Tapi sebagian masih menetap di Habasyah, gitu ya. Kenapa pulang? Kenapa pulang? Kenapa pulang?
Masya Allah. Ya, dengarnya bukan dengar berita di Mekah bukan banyak yang masuk Islam. Dengar di Mekah itu Islam semakin kuat. Ya. Kalau banyaknya memang sudah cukup banyak tapi ditindas. Nah, gitu. Ini semakin menguat di Mekah. Nah, indikatornya apa? Indikatornya Umar sama Hamzah masuk Islam. Nah, ini udah, ini cerita sendiri nih ya. Ada satu pertemuan sendiri, insya Allah kita bahas. Umar sama Hamzah masuk Islam. Jadi dua orang sahabat ini, masya Allah, sejak zaman fasa Mekah ini luar biasa, gitu ya. Dua orang ini, dua sahabat ini masuk Islam, masya Allah. Kemudian sampai Ibnu Mas'ud mengatakan semenjak masuk Islamnya Umar, karena Hamzah duluan ya, Hamzah duluan baru Umar. Nah, semenjak masuk Islamnya Umar, ini kita ini berani sholat di depan Ka'bah. Wah, wani kita nih. Ceritanya buat dua soft kan, dua soft jalan bareng gandengan tangan. Soft pertama ada Hamzah, soft kedua ada Umar. Sopo sing wani nglawan. Ayo Rene. Ya siapa ya? Ya, kita harus paham bagaimana karakter Hamzah, bagaimana Umar itu ya. Yang nanti dipelajari di satu episode sendiri insya Allah. Ya. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari masuk Islamnya dua sahabat ini, radhiyallahu taala anhuma. Ya. Wah, Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam. Wah, ini Mekah semakin muat ini gitu. Makanya sebagian pulang. Lah nggak taunya ternyata Quraisy yang kelabakan itu, Quraisy yang sudah bingung gimana caranya, akhirnya mengambil sebuah langkah ekstrim, ya, membuat sebuah langkah ekstrim untuk menghajar dan menghantam muslimin. Akhirnya kemudian muncullah hijrah gelombang dua. Nah, gitu. Hijrah gelombang dua itu karena di Mekah itu sangat sulit sekali, sangat amat sulit, sangat sulit sekali ya. Yaitu masalah pemboikotan. Makanya diminta untuk apa? Hijrah ke mana? Ke Habasyah yang kedua itu kemudian dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib gitu ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya hijrah Habasyah yang kedua insyaallah. Ini 15 orang dari kalangan Muhajirin yang gelombang satu ya. Ada Utsman bin Affan, Bani Abdi Syams, Abu Hudzaifah bin Utbah. Ini anaknya Utbah, Utbah bin Rabi'ah. Tahu ya Utbah bin Rabi'ah ya. Utbah bin Rabi'ah itu salah satu tokoh Quraisy. Bahkan pada masa Nabi dia adalah jenderal perang. Jenderal perang Quraisy itu ya Utbah bin Rabi'ah. Anaknya Abu Hudzaifah masuk Islam. Utbah itu anaknya Abu Hudzaifah masuk Islam ya. Makanya Abu Hudzaifah itu ketika melihat ayahnya tersungkur mati dan dikuburkan di satu lubang yang sama dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy setelah Badar itu, bahkan mati di perang Badar. Itu Abu Hudzaifah melihatnya tuh matanya berkaca-kaca. Gitu. Ditanya sama Nabi, apakah kamu nggak rela kalau ayahmu mati dalam keadaan seperti ini? Kata Abu Hudzaifah, tidak begitu wahai Rasul. Saya tahu ayah saya tuh pintar. Gitu. Saya berharap itu ayah saya itu masuk Islam sebelum perang ini. Gitu ya. Tapi saya tetap lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Jadi luar biasa. Ya banyak gitu itu kan banyak ya. Abu Jahal aja anaknya juga masuk Islam meskipun belakangan kan. Ikrimah ini ya. Ikrimah bin Abu Jahal ini ya. Kemudian yang lainnya juga. Kemudian Zubair bin Awam dari Bani Asad, Mus'ab bin Umair, Bani Abdiddar, Abdurrahman bin Auf, Bani Zuhrah, Utsman bin Mad'un, ini Bani Jumah. Amir bin Rabi'ah itu ini halif ya, halifnya Bani Adi, kategorinya masuk Bani Adi. Abu Sabrah bin Ruham, Bani Amr bin Lu'ay, kemudian ada Suhail bin Baydha, ada Bani Harith, kemudian terakhir ada Abu Salamah bin Abdul Asad dari Bani Makhzum. Ini 10 laki-laki ya. Yang perempuan adalah Ruqayyah binti Rasulillah dari Bani Hasim. Ini istrinya Utsman bin Affan. Kemudian Ummu Salamah binti Abu Umayyah, ini istrinya Abu Salamah. Jadi bapaknya namanya Abu Salamah, istrinya namanya Ummu Salamah. Nah, gitu. Sama-sama dari Bani Mahzum. Kemudian ada Suhailah binti Suhail bin Amir, kemudian ada Laila binti Abi Hasmah, yang kelima ini diperselisihkan ada namanya. Kalau Ustaz Asep mengambil nama ini, Ummu Kulthum binti Suhail. Karena ada khilaf ya, yang ke-15 itu namanya ada khilaf. Nah, ini adalah 10 laki-laki, 15 muhajirin awal yang hijrah ke Habasyah. Gitu. Baik.
Coba lihat nama-nama ini, ya. Lihat nama-nama ini, direnungkan baik-baik, gitu ya. Bahwa nama-nama ini itu tidak ada nama Bilal. Ada nggak nama Bilal? Tidak ada. Khobab, Ammar bin Yasir. Tidak ada. Itu orang-orang lemah. Abdullah bin Mas'ud. Padahal ini ya, sedangkan dari nama-nama ini siapa? Utsman bin Affan itu siapa? Pedagang, orang kaya. Abu Hudzaifah bin Utbah, Utbahnya orang kaya. Zubair bin Awam pedagang. Mus'ab bin Umar ini anak sultan ini, Mus'ab bin Umar ini. Meskipun orang tuanya kemudian tidak masuk mengusir, bukan musir, memenjarakan Mus'ab, dan Mus'ab kemudian keluar dari penjara rumah dan ikut hijrah. Abdurrahman bin Auf siapa? Tahu sendiri, orang kaya ya. Ya kan? Utsman bin Maz'un ini tokoh Bani Jumah, ya, sering berantem ini sama Umayyah bin Khalaf ini. Umayyah bin Khalaf kan tuannya Bilal itu ya. Umayyah bin Khalaf tuannya Bilal itu kan juga dari Bani Jumah. Utsman bin Maz'un itu juga dari Bani Jumah, sama-sama dari Bani Jumah. Ya kan? Amir bin Rabi'ah ini orang lemah kalau ini. Artinya secara kedudukan status kabilah dia halif, ya. Kemudian ada Abu Sabroh, Suhail bin Baido, gitu ya. Itu. Nah, kenapa kok nggak ada Bilal? Nggak ada Bilal. Hah? Masih budak. Ya udah dia kan sama Abu Bakar Siddiq. Ya. Nah, ini berkaitan dengan ilah. Ya, berkaitan dengan ilaf Mekah sama Habasyah itu dipegang sama siapa dulu? Tadi loh, barusan kita bahas. Tadi Hasim ke Romawi, ya kan? Naufal ke Persia. Yang ke Habasyah siapa? Yang ke Habasyah siapa? Yang ke Habasyah ini Abdus Syams ini. Yang ke hal ilaf antara Mekah dan Habasyah yang megang itu Bani Abdi Syams. Makanya yang mimpin Utsman. Karena Utsman Bani Abdi Syams. Gitu. Ya. Kalau orang-orang seperti Ammar, artinya orang-orang yang tadi ya, yang mereka tidak punya relasi di Habasyah, mau ke Habasyah ngapain? Nabi memang tunjuk Utsman sebagai pemimpinnya karena Utsman punya wewenang sebagai orang yang keturunan Bani Abdi Syams dengan relasi perdagangannya di Habasyah. Gitu. Nabi itu pintar loh, Masya Allah. Ya. Nabi kirim orang-orang ini, para pedagang ini, ya kan, dipimpin oleh Bani Abdi Syams yang memiliki ilaf Mekah dengan Habasyah untuk apa? Membangun relasi di Habasyah sehingga orang-orang di Habasyah yang relasinya adalah relasi Bani Abdi Syams itu kemudian mereka bisa dilobi agar nanti berikutnya ada sahabat-sahabat yang datang berikutnya itu kemudian mereka dapat suaka gitu loh. Ya. Karena kan ya tidak mungkin langsung ke Habasyah ya langsung ke Najasyi ya tentu tidak mungkin gitu ya. Buktinya kan Najasyi kan nanti memanggil mereka karena memang Najasyi tidak tahu ternyata ada toh masyarakat Mekah yang lari ke sini cari suaka kepadaku ada toh gitu. Dan ini Utsman bin Affan namanya Bani Abdi Syams memiliki ilaf dengan beberapa orang di Habasyah yang pedagang, pengusaha lah gitu ya. Ya, pengusaha itu kan biasanya penguasa atau kebalik. Penguasa biasanya adalah pengusaha. Yang mana? Kayak sama aja ya. Penguasa sama pengusaha itu kayaknya saudara kembar apa kayak. Penguasa adalah pengusaha, pengusaha adalah penguasa atau gimana? Ya. Ini memang sengaja diutus Utsman biar tadi berarti 15 orang ini dipimpin oleh Utsman bin Affan, mereka menemui relasi-relasi dagang mereka karena pemilik ilaf itu di Habasyah, kemudian ya biasa duduk. Kalau 15 orang kan nggak banyak sih. Ada satu ruangan ini aja 15 cukup kok kan gitu. Nggak usah banyak-banyak kan. Nah, itu kemudian ngobrol, melakukan transaksi dagang dan seterusnya sambil meminta bantuan gitu kan ya. Nah, itu kenapa Nabi
tidak utus seperti Bilal gitu kan ya, untuk bisa setidaknya orang-orang pertama ini memberikan tempat untuk orang-orang yang nanti berikutnya akan ke sana gitu loh ya. Jadi mereka menyediakan tempatnya dulu gitu loh. Ya. Kalau tempatnya sudah siap ya kan, nanti berangkat ke sana gitu ya. Karena memang harus disediakan tempatnya dulu ya kan. Karena ini apa secara keperluan ini diperlukan oleh banyak orang. Ya kan mirip saya sama seperti siapa? Sama seperti Madinah kan. Madinah kan Nabi nggak langsung hijrah. Ya kan? Madinah itu Nabi kirim Mus'ab bin Umair. Nah sekarang pertanyaannya kenapa Nabi nggak hijrah ke Habasyah? Nabi nggak hijrah kenapa? Monggo. Ya, saya kan pemantik diskusi aja. Kenapa? Ada yang ini menjawab boleh lah di chat ini. Nggak ada. Kenapa Nabi tidak hijrah ke Habasyah? Kenapa? Oh belum ada yang jawab. Ini makanya sudah semakin mendekati selesai. Ini harus segera. Oke. Jadi seorang nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Itu SK-nya dari siapa? SK-nya dari siapa? Dari Allah. Nabi diutus, diangkat jadi seseorang diangkat jadi rasul, seseorang diangkat jadi nabi, itu kan SK-nya dari Allah. Lokasinya di mana? Itu kan yang menentukan juga Allah. Ya apa enggak? Ah, dan tidak boleh meninggalkan umat dakwahnya kecuali atas perintah dari Allah juga. Gitu. Ya. Karena Nabi tidak diperintah untuk hijrah ke Habasyah. Kalau ke Madinah memang Nabi diperintah. Dan Nabi sudah paham itu. Kenapa? Karena sudah turun ayat kepada Nabi yaitu wasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hut. Gitu ya. Kata Nabi, wahai Rasulullah, sabarlah dalam menjalani keputusan Tuhanmu. Kata Allah lanjutnya adalah jangan seperti Nabi Yunus. Jangan seperti Nabi Yunus, ninggalkan kaumnya, enggak diperintah sama Allah. Ninggalkan kaumnya atas keinginannya sendiri. Ini kaum dikandani, didakwahi, diperingatkan, diajak ngeyel kaum dia, tinggal wae. Nggak taunya azab itu hampir menimpa kaumnya Nabi Yunus, tapi kemudian mereka beriman semua. Dan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa perintah dari Allah. Ya, diberi peringatan sama Allah. Ayat itu sudah turun kepada Nabi. Nabi paham. Ya kondisinya apapun tetap harus bertahan di sini sampai turun perintah dari langit untuk tinggalkan kaummu. Nah, gitu loh ya. Nah, sampai kasus di hijrah itu. Maka hijrah ke Madinah kan juga sama. Hijrah ke Madinah kan sahabat-sahabat pada hijrah duluan juga. Ya kan meskipun ada orang yang hijrah sesudah Nabi juga ada. Jadi itu kurang lebih gambarannya. Jadi posisi Bani Abdi Syams sebagai pewaris ilaf antara Mekah dengan Habasyah itu kemudian Utsman bin Affan memanfaatkan itu untuk memberikan jalan kepada sahabat-sahabat yang lain yang hijrah ke Habasyah berikutnya gitu ya. Ini namanya nama para pengusaha-pengusaha ini. Paling tadi yang lemah ini ya Amir ini. Amir bin siapa? Amir bin Robiah dan Laila binti Abi Hathmah ini suami istri ini. Sama-sama dari Bani Adi ya. Ini suami istri ya. Dan ini kan ada ceritanya. Ketemu sama Umar kan. Jadi Laila binti Abi Hasmah itu kan halifnya Bani Adi. Umar itu kan Bani Adi. Umar itu Bani Adi. Lah Laila binti Abi Hasmah ini dan Amir bin Robiah ini suami istri sering beberapa kali disiksa sama Umar gitu ya. Lah ketika perjalanan keluar dari Mekah malam-malam itu ditanya ketemu sama Umar gitu. Anti mau kemana? Nah, saya mau hijrah ke Habasyah. Oh, kami di sini kalian ganggu gitu ya. Kami ingin menjalankan Islam lebih aman gitu kan ya. Nah,
Tiba-tiba melihat ini Umar itu terenyuh. Gitu ya. Perempuan malam-malam keluar dari Mekah, Masya Allah. Itu membuat Umar terenyuh. Sampai kemudian muncul kalimat Umar, ya Rafaqakumus salamah, yang mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Biasanya dipukuli, biasanya dihajar. Ini tiba-tiba muncul kalimat itu. Nah, itu nanti ada karena sebelum kejadian ini nanti Umar mendengar satu ayat. Ya, Nabi sedang sholat di Ka'bah, kemudian Umar kebetulan di balik Ka'bah itu mendengar Nabi membaca ayat. Nah, ayat apa itu? Itu nanti dikisahnya. Di kisah Umar. Itu yang Umar mengaku sendiri, itu awal kali Islam menyusup ke dalam hatiku. Menyusup kan diam-diam kan? Dia memang masuknya secara tidak terduga masuknya itu. Gitu. Ya, kata siapa? Kata Umar. Ayat itu yang pertama kali saat mendengar Nabi membaca ayat itu di malam hari saat sholat malam di dekat di Ka'bah, dekat Ka'bah. Maka juga Laila binti Abi Hasmah juga kaget. Umar kok ngomongnya gini? Ya kan? Akhirnya kemudian ditanya sama suaminya. Anti telat dari mana? Oh, tadi anak dicegat sama Umar. Cegat sama Umar. Gimana? Saya aneh. Umar kok mengucapkan kalimat yang agak sedikit aneh. Apa itu? Dia mendoakan saya agar bisa selamat sampai tujuan. Gitu ya. Apa jangan-jangan Umar ini mau masuk Islam? Ya, gitu ya. Maka Amir bin Rabi'ah bilang, Umar nggak bakal masuk Islam. Umar tidak bakal mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai keledai bapaknya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Bapaknya Khattab itu punya keledai. Sampai keledai bapaknya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau bisa Umar baru bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saking mustahilnya Umar masuk Islam itu menurut apa kacamata manusia kan, gitu. Menurut apa penilaian manusia. Ya. Akhirnya kemudian mereka berangkat. Ya. Itu ada, kalau itu memang ada ceritanya, dia dikutip ceritanya oleh para ulama di dalam kitab-kitab. Nah, yang terakhir ya, ini dampak hijrah ke Habasyah itu Najasyi masuk Islam. Najasyi masuk Islam. Beragama Nasrani, tapi Nasrani yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di kisah detailnya kita akan tahu di hijrah ke Habasyah yang kedua. Nah, buktinya apa kalau Najasyi masuk Islam ini? Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hari ini orang soleh dari Habasyah telah meninggal, maka marilah kita mensolatkannya. Gitu ya. Nabi ini di Madinah. Nabi di Madinah. Sedangkan Najasyi di Habasyah. Nabi katakan orang soleh hari ini sudah meninggal. Yaitu Najasyi. Orang soleh dari Habasyah telah meninggal. Nah, kemudian Nabi mengajak sahabat untuk menyolatkan jenazah Najasyi. Inilah munculnya syariat sholat ghaib. Ya, muncul syariat sholat ghaib adalah satu kali Nabi melakukan itu, yaitu hanya satu kali saja. Nabi melakukan itu, yaitu pada jasad atau pada kematian Raja Najasyi saja. Gitu ya. Kalau dari segi hukum, karena cuma satu kali saja, dari segi hukum, ini bukan ranah fikih ya, ini bukan ranah sirah, ini ranah fikih, itu nanti dipandang ada beberapa kacamata di dalam penilaian ini sehingga muncul syarat sholat ghaib itu apa, gitu ya, itu nanti di sana muncul fatwa-fatwa di kalangan para ulama gitu. Artinya kan disolatkan Nabi kan berarti muslim kan gitu ya, orang munafik aja nggak disolatin Nabi kok kan gitu. Nah, kemudian juga dampak dari hijrah ke Habasyah, beberapa orang Habasyah memeluk Islam termasuk Arma, ini saya katakan tadi, Arma putra Najasyi ya. Jadi putra Najasyi sempat masuk Islam, bukan sempat ya, masuk Islam dengan beberapa orang, disebutkan sampai 4-5 kapal. 4-5 kapal berlayar dari Habasyah ke Mekah. Cuma di tengah jalan kemudian kapalnya karam kena badai, semuanya kemudian meninggal. Ya, semuanya kemudian meninggal, termasuk salah satunya adalah putra Najasyi, padahal mereka ingin ketemu Nabi. Gitu ya. Jadi kayak Najasyi gini nih disebutnya dalam bahasa hadis namanya mukhdaram. Ya. Mukhdaram itu orang yang hidup di zaman Nabi
Islam tapi tidak ketemu Nabi. Namanya mukhdaram, kayak Uwais Al-Qarni gitu kan ya. Dia masuk kategorinya tabi'in. Tapi tidak karena tidak bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dampak. Jadi hijrah itu terwarnai dengan Islam, ya. Bahkan tadi tahun 7 ya, tahun 7. Tahun 7 itu tahun 7 Hijriah. Berarti kurang lebih ini kan tahun 5, tahun 5 kenabian. 8 tahun tambah 7, 15 tahun ya kurang lebih. Selama di situ Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa sahabat itu kan dakwah gitu ya. Dan kemudian kelompok terakhir, golongan terakhir atau rombongan terakhir yang keluar dari Habasyah kemudian hijrah ke Madinah itu tahun 7 Hijriah. Nah, itu dipimpin sama Ja'far bin Abi Thalib gitu ya. Abu Musa Al-Asy'ari itu juga mau ke Madinah. Ceritanya. Abu Musa Al-Asy'ari kan orang Asy'ariyun, dia Yaman. Mau ke Madinah, cuma dia lewat rute laut gitu ya. Dari Yaman ke pelabuhan Madinah, maunya gitu. Nggak taunya kapalnya terdorong angin, bersandarnya ke Habasyah. Di Habasyah ketemu sama Ja'far gitu ya. Disuruh sama Ja'far, udah di sini aja gitu kan. Akhirnya Abu Musa Asy'ari di Habasyah juga gitu. Nanti bareng-bareng ke Madinah gitu ya. Nah, saat perang apa itu? Perang Khaybar ya. Khaybar menaklukkan benteng terkuat Yahudi pada masa itu ya. Itu kemudian Ja'far datang pasca perang. Sampai Nabi kemudian mengungkapkan sebuah kalimat yang terkenal itu ya. Saya bahagia hari ini, tapi tidak tahu apakah bahagia karena berhasil menaklukkan Khaybar atau bahagia karena bertemu Ja'far. Masya Allah, gitu ya. Ja'far bin Abi Thalib. Setahun berikutnya, Ja'far ikut perang Mu'tah, syahid di perang Mu'tah. Masya Allah, gitu ya. Luar biasa. Dakwah di Habasyah, datang ke mana? Datang ke Madinah, lanjut ke Khaybar, ketemu Nabi, pulang, ditunjuk jadi salah satu panglima perang di perang Mu'tah, syahid juga, Masya Allah, Ja'far. Ya. Kalau dalam beberapa keterangan itu, Ja'far itu secara fisik itu, badan perangainya itu mirip dengan Nabi. Gitu ya, Ja'far bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala. Ya, sepupu Nabinya. Artinya, Habasah terwarnai dengan warna Islam. Kemudian di Mekah reputasi Quraisy tercoreng di tengah masyarakat Arab. Kenapa? Ya kan orang-orang kemudian pada hijrah meninggalkan Mekah. Kan ditanya, ente ngapain ninggalin Mekah? Wah, kita Mekah disiksa. Nah, gitu kan ya. Akhirnya kemudian kan membuat citra Mekah kan jadi Mekah, kota suci itu orangnya tinggal di dalamnya melakukan kezaliman. Nah, gitu ya. Sehingga ini mencoreng, apalagi nanti di pemboikotan. Oh, sangat jelas sekali orang-orang sudah berasumsi negatif kepada masyarakat Mekah. Kenapa? Ya karena mereka itu dianggap orang yang baik karena mereka ngurusi Mekah, terutama Ka'bah dan haji. Gitu ya. Lah sekarang kok mereka melakukan itu di tengah-tengah hidup mereka di sekitar Ka'bah, gitu. Ya, coba bayangin ya, si pelaku pelanggaran adalah pembuat aturan. Coba bayangin, yang melanggar adalah yang buat aturan. Gimana kira-kira? Citranya kan buruk, ya kan? Mekah buat aturan A, B, C, tapi mereka sendiri melanggar itu, ya, dengan melakukan kezaliman, intimidasi dan lain sebagainya. Intimidasi terhadap muslimin semakin kuat, semakin dahsyat. Ya. Cuma Quraisy tidak sadar, Quraisy tidak mempertimbangkan ini blundernya Quraisy di sini. Ketika mereka semakin bingung dengan keadaan yang mereka hadapi, dakwah semakin tersebar, mereka tidak bisa untuk menangani dan menghentikannya, akhirnya kan mereka pakai otot. Dan mereka tidak mempertimbangkan bahwa tidak semua Quraisy itu membenci dakwah Islam. Gitu loh ya. Quraisy itu ya yang tidak masuk Islam, ya. Orang yang tidak masuk Islam pada fase Mekah, ini kan terbagi jadi dua.
satu yang mereka melakukan perlawanan secara terbuka, terang-terangan, yang satu dia tidak masuk Islam, tetapi dia juga tidak melawan. Lah orang-orang yang tidak melawan ini kan kemudian hatinya terketuk melihat apa buasnya Quraisy ini, gitu loh. Sehingga itulah kemudian menimbulkan keretakan pada Quraisy. Nah, disinilah kemudian Quraisy tidak lagi seperti Quraisy sebelumnya yang seia sekata, gitu ya. Dan ini pinternya Nabi, gitu ya. Nabi seperti seakan-akan menghindar, gitu ya. Tapi di sisi lain Nabi apa? Nendang, wah, gitu ya. Jadi menghindar sambil menendang, wah, gitu ya. Ini kan bagus gini. Nah, bela diri gini kan bagus. Tidak bertahan saja kan, menghindar dan menyerang ya. Dan itu Quraisy tidak merasa itu. Nah, sehingga inilah kemudian terjadi sebuah kejadian yang sangat berat dihadapi kaum muslimin, yaitu pemboikotan. Tapi di sisi lain Quraisy sendiri kemudian terpecah, terbelah, tidak satu kata lagi, bahkan sesama Quraisy saling berbantah-bantahan ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini tentang hijrah ke Habasyah yang pertama. Sampai sini silakan, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Fadhol. Nggih, fadhol. Hmm. Hmm, hmm. Bisa maksudnya. Hmm. Hmm. Ya. Jadi begini, jadi penyusunan kabilah itu sebenarnya kan semua satu Quraisy kan. Semuanya kan di Mekah ini kan semua dari Quraisy. Quraisy ini ketika punya anak, kondisi masing-masing anak itu kan beragam. Ada yang mungkin dia jadi kaya, kuat, berpengaruh, anaknya banyak, jadi kabilah sendiri. Ya, berarti sama-sama dari Quraisy. Ya, anggap saja misalnya anaknya Kusoi, ya semua dari Kusoi, gitu. Ya kan? Kusoi punya anak namanya Abdu Manaf, Abdudar, kemudian Abdu Kusoi, gitu kan ya. Sama Abdu siapa lagi? Apa? Ya, Abdudar, Abdu Manaf, Abdu Kusai, Abdul Uzza. Nah, itu kan akhirnya kemudian yang paling dominan kan di Abdudar. Karena Abdudar ini kan anak pertama, punya anak banyak, keturunan banyak, punya pengaruh, jadi kabilah sendiri. Gitu. Jadi modelnya tuh gitu. Makanya ada yang namanya inti, kemudian ada bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Ya tergantung tadi. Tergantung seberapa kuat dia di kabilah itu. Misalnya contoh sederhana saja. Kita punya kakek nih. Kakek kita misalnya namanya Abdullah. Berarti kita Bani Abdullah. Nah, gitu kakek kita. Nah, kebetulan dari kakek kita Abdullah ini punya anak banyak. Gitu kan. Salah satunya ayah kita. Ayah kita ini anaknya banyak juga. Buat Bani sendiri. Gitu kan ya. Atau grup WhatsApp keluarga ada berapa? Hah? WhatsApp keluarga, satunya keluarga besar, keluarga inti yang dikenal, yang itu kumpul semuanya. Nanti kan ada keluarga yang lebih kecil lagi, ya kan? Ya bang, ada lagi, gitu. Cuma dalam 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 tradisi kita, kabilah-kabilah seperti itu, pokoknya bikin grup WhatsApp keluarga gitu aja, pokoknya kan gitu kan ya. Nah, tapi dalam kasus di pembentukan kabilah di mana di masyarakat Mekah itu, masyarakat Arab itu, dia tergantung pengaruhnya, kekuatannya, kekayaannya dan seterusnya tadi. Jadi memang ada bentuk sendiri, bentuk sendiri, bentuk sendiri, bentuk sendiri gitu. Bisa.
Iya. Iya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Belum, belum, belum. Iya, iya. Kalau yang hijrah kedua nanti memang anu tadi, memang apa? Memang apa? Citra Quraisy semakin buruk. Orang memandang Quraisy di Mekah itu negatif, buruk, makanya mereka minta yang keluar balikin. Yang sudah keluar sampai ke Habasah dibalikin. Nah, gitu. Dan itu strateginya nggak macam-macam Quraisy itu. Nah, itu di pertemuan berikutnya insya Allah. Oh iya, kok. Jadi kalau ada istilah Bani Hashim, kalau ada misalnya ada istilah Bani Hashim, yaitu keluarga Nabi yang apa lingkupnya cuma anak turunnya Hashim saja, yang gitu anak turunnya saja. Ada yang lebih lebih kecil lagi yaitu Bani Abdul Muthalib, langsung ke kakek Nabi, gitu loh ya. Itu berarti lingkupnya lingkup lebih kecil lagi, gitu ya. Karena semakin ke bawah maka dia lingkupnya semakin kecil dia. Gitu. Semakin ke atas dia lingkupnya apa lingkup nama-nama yang tertampung dari nama-nama kabilah semakin luas, semakin banyak. Nah, gitu. So, besok kita bicara tentang Amr bin As. Jadi ya, wah, no, seru itu. Masya Allah. Nih. Itu kan Najasyi itu raja Islam. Kenapa dia nggak seperti Madinah? Artinya Habasyah itu nggak seperti Madinah lah, yang bisa membentuk kota dengan peradaban Islam. Kenapa? Bahkan rajanya masih Islam, cuman dia nggak bisa jadi tempat hijrah secara paripurna sebelum nanti Madinah yang menjadi tempat paripurna hijrah untuk membentuk masyarakat muslimnya. Ini juga sebenarnya saya pertanyakan juga, Ustaz. Iya, iya. Madinah itu dia saat Muaz dan saat pemimpinnya sampai semua badannya itu masukkan kalau dia tidak bisa membuat pengikutnya secara banyak yang yang utama gitu. Ya itu kan kalau antum melihat ya ini ya yang di grup apa grup muridnya Ustadz Asep yang diskusi itu kan sempat saya usulkan untuk dikomparasikan antara hijrah ke Habasah sama hijrah ke Madinah. Saya minta gitu kan sama di grup itu saya tulis bukan di grup LC ya, di grup murid-muridnya Ustadz Asep Anas sama Ustadz Farizal. Dan itu ternyata saya kira mau dibuat podcast sampai sekarang saya tunggu-tunggu podcastnya gak muncul-muncul. Kan Ustadz Asep pernah membuka kesempatan lah kira-kira usulan apa tentang hijrah gitu kan. Nah, Al-Fakir anak usul coba dikomparasikan antara Habasyah dan Madinah. Ini kan ada banyak kemiripan dan ada banyak kesamaan. Tetapi secara hasil kok Madinah bisa lebih efektif dan seterusnya gitu. Itu sempat saya minta itu ketika siapa? Mas Umar El Rozi itu menyampaikan kan saya coba usulkan itu di grup itu. Nah, tapi saya nggak tahu cuma dibilang bagus gitu saja kan. Nah, saya kira mau dibuat kalau sederhananya kan memang Nabi hijrah harus pakai perintah dari langit. Sederhananya kan gitu.
Nah, sekarang kan indikator-indikatornya kan indikator pendukung, harusnya Habasyah itu lebih mudah gitu. Ya, harusnya lebih mudah gitu. Nah, cuma kalau apa? Kalau apa? Isyarat ya, wallah alam, isyarat yang pernah disampaikan sama oleh Ustaz Asep itu Najasi, Najasi Ashamah ini meskipun berkuasa, dia pengaruhnya tidak kuat. Ada pernah Ustaz Asep menyampaikan kalimat seperti itu. Tapi apakah itu kemudian jadi faktor? Ya tentu tidak ya. Di Habasyah sendiri ada Utsman, ada Ja'far, itu kan. Lah di Madinah cuma Mus'ab bin Umair, nah, cuma si Jito. Ya kan? Dan ini lebih dulu kan, yang Habasyah kan lebih dulu dan seterusnya. Wallah alam. Apa 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 eh, apa jika dikomparasikan mungkin nanti kita coba minta untuk saya nanti kita coba buka data-datanya bisa kita komparasikan mudah-mudahan nanti ya semampu kita semampu kita ya kan. Kalau Al-Fakir sendiri melihatnya satu tadi, Najasi sesuai dengan data yang disampaikan oleh Ustaz Asep Sobari, Najasi itu pengaruhnya kepada Habasyah tidak kuat. Sejak awal memang gitu. Ya Ustaz Asep tidak menyampaikan apa penyebabnya apa. Cuma kalimat itu muncul, data itu muncul dari beliau. Yang kedua, eh, masyarakat masyarakat Arab ya, masyarakat Arab ya. Kalau kembali kepada tema jahiliyah itu, masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang tidak berafiliasi ke agama manapun gitu. Sehingga ketika dimasuki Islam, dia cenderung lebih mudah masuk. Beda dengan masyarakat Nasrani ataupun apalagi Yahudi yang gitu. Nah, ketika didakwahi ya mereka tentu pengalaman spiritual mereka itu juga kemudian dibandingkan ini data baru masuk tentang Islam, mereka punya pengalaman menjalankan spiritual keagamaan itu kemudian terjadi benturan di situ. Sehingga itu menyebabkan mungkin merenungnya kelamaan. Kadang-kadang kan gitu. Kalau masyarakat Arab kan memang karena masalahnya itu sejak zaman sebelum kenabian, agama itu jadi bahan perbincangan, jadi bahan debat, tidak kemudian menjadi sebuah aplikasi dalam kehidupan. Jadi nongkrong di kafe, ya kan? Karena kan kafenya kafe-kafe modern nanti. Nongkrong di kafe kalau sekarang anak-anak zaman sekarang kan dicari yang ada makannya, minumnya, spot fotonya, live musiknya, gitu kan ya. Kalau mereka orang-orang Romawi nggak gitu. Orang-orang Romawi itu ketika nongkrong yang dibicarakan agama. Iya. Wujud Yesus kayak apa. Itu yang dijadikan pembicara, tapi cuma sebatas pembicaraan yang berakhir dengan sebuah perdebatan yang tidak muncul kesimpulan. Gitu ya. Wallah alam. Kalau masyarakat masyarakat Madinah kan memang berbeda. Gitu ya. Wallah alam. Nah, nanti kita coba cari-cari datanya ya. Kita coba komparasikan ya bisa di apa diajukan ke Ustadz Asep kira-kira benar orang. Nah, fadl. Sudah tidak ada lagi? Nah, fadl. Iya. Dan juga Iya, nah, tadi kan kalau masuk melihat bacaan terus belum masuk Islam. ya Hmm. sama jiwa Iya, iya. Iya. apakah masker awal 3 tahun ini kemudian menjelang Habasyah Iya, iya, nah, nah. sudah mulai walaupun umat dan Islam sudah mulai otomatis Memberanikan. Oh, nah. Jadi kalau sholat di depan Ka'bah itu belum pernah ada. Ya, yang ada sholat malam. Kalau sholat malam ada.
sholat malam, Nabi punya kebiasaan kalau sholat malam itu di dekat Ka'bah, sholat malam. Dulu sahabat juga sama. Dulu sahabat itu juga sholatnya itu ini bukan kan sholat wajib 5 waktu itu tak turun tahun 10 kenabian. Tahun 10 ini belum ada. Ini sholat wajib belum ada. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya belum ada. Yang wajib sholat malam. Yang wajib itu sholat malam. Nah, dulu sahabat juga pernah awal-awal itu masih di dakwah tertutup sholat. Nah, kemudian meskipun para ulama berbeda pendapat bagaimana tata caranya, cuma kemudian kan terjadi benturan antara Sa'ad bin Abi Waqqas sama 2 orang Quraisy sedang mabok. Udah orang Quraisy sedang mabok, setengah sadar melihat, ente ngapain di depan Ka'bah, kok gerakannya gitu-gitu. Nah, itu. Terus diajak-ejek, Sa'ad nggak terima, dihantam orang itu terus kepalanya bocor. Nah, Nabi khawatir ini jadi masalah nanti. Maka kemudian Nabi fokuskan ke sahabat kepada satu tempat. Dipilihlah kemudian rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, gitu. Itu rumah Al-Arqam itu gara-gara kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Gitu. Nabi menghindari benturan, 3 tahun Nabi menghindari benturan. Ya, kenapa? Karena ini fasenya masih fase pemilihan dan penguatan karakter sahabat. Gitu. Nah, masuk dakwah terbuka, Nabi dakwah ke keluarga dulu. Ya kan, Nabi dakwah ke keluarga, kemudian dakwah terbuka kepada masyarakat. Gitu ya. Nabi ketika malam, ya itu Nabi punya kebiasaan sholatnya di dekat Ka'bah. Apakah ketika selain malam Nabi tidak di Ka'bah? Ya sesekali, ada riwayatnya kan. Nabi sholat di Ka'bah, kemudian ada Abu Jahal ingin nginjek kepala Nabi kan. Ente siapa nih yang berani nginjek kepala Muhammad pas sujud? Kan sujud, Nabi itu kan sujud dikenal lama. Nah, mereka tahu itu. Abu Jahal mendekati Nabi sedang sholat pas sujud. Ingin diinjek kepala Nabi sama Abu Jahal. Tiba-tiba lari Abu Jahal. Bus gitu. Orang-orang pada kaget. Ente lari ngapain? Ya kan? Bener-bener lari. Larinya bukan lari-lari kayak jogging gitu. Nggak lari terbirit-birit. Ente semua nggak lihat apa? Apa? Saya tadi lihat ontak gede. Ontanya itu hampir setinggi Ka'bah. Lari ke arah saya. Saya lari. Padahal nggak lihat apa-apa yang lain. Artinya Nabi pernah sholat di situ kan misalnya. Nabi dituangkan kotoran di punggungnya, sedang sujud juga. Kemudian disingkirkan kotoran itu oleh Fatimah binti Rasulullah gitu kan, dan seterusnya. Itu kan juga Nabi ketika doa. Nabi ketika doa ada orang ngalungin sorban, terus Nabi dicekik dari belakang sampai mata Nabi itu disebutkan melotot dan memerah. Terus Abu Bakar tahu berlari dan mendorong atau mengusir orang yang mencekik Nabi tadi dan seterusnya. Jadi kalau aktivitas di sekitar Ka'bah itu sesuatu yang biasa kalau Nabi gitu ya. Termasuk sahabatnya tadi. Ada keperluan apa? Wallahu alam, tidak disebutkan. Saya tidak dapat datanya, cuma teks riwayatnya Umar ketika ditanya, ya, apa yang menyebabkan kamu pertama kali meluk Islam? Semua ulama sepakat. Kalau semua ulama sepakat. Alasan utama masuk Islam Umar adalah karena doa Nabi. Nah, nanti dibahas hadisnya insya Allah. Itu alasan utama. Nah, kemudian kan ada asbabnya. Nah, kata Umar itu bicara bahwa yang pertama kali ketika Nabi bilang baca surat Al-Haqqah itu, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadakkarun. Itu kemudian Umar merenung itu. Awalnya di situ. Itu cerita pengakuan Umar sendiri. Nah, gitu. Sehingga kalau Nabi di sekitar Ka'bah untuk sholat, terutama di malam hari, itu sudah hal yang biasa. Tapi ketika sholat di hadapan banyak orang, ini tidak ada. Rame-rame itu nggak ada. Yang pertama kali rame-rame, ya pas Umar sama Hamzah masuk Islam itu. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Sudah ya? Nah, insya Allah kurang lebih seperti itu tentang hijrah ke Habasyah yang pertama. Insya Allah di minggu depan kita akan bahas tentang hijrah ke Habasyah yang kedua, sampai Quraisy mengambil sebuah tindakan ya yang cukup matang ya, cukup matang dengan pertimbangan yang sangat matang juga ya, dan bagaimana hasilnya dan bagaimana kisahnya. Nanti kita akan sambung insya Allah di pertemuan berikutnya di hijrah Habasyah yang kedua. Allah taala alam bisawab.
Kalaupun benarnya maka datangnya dari Allah, kalaupun salah maka datangnya dari diri Al-Fakir sendiri. Barakallahu fikum, wafaqanallahu jami'an, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.